Indeks Demokrasi Indonesia pada 2015 mencapai angka 72,32%, turun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar 73,04%. Apa yang terjadi? Fakta Data menghadirkan informasinya untuk Anda. Indeks Demokrasi Indonesia atau ID 2015 mencapai angka 72,82 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini menurun dibandingkan dengan angka ID 2014 yang sebesar 73,04. Meski demikian, capaian kinerja demokrasi Indonesia masih berada dalam kategori sedang. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Pada 2011, Indeks Demokrasi tercatat sebesar 65,48, lalu turun dalam 2 tahun berturut-turut. Tahun 2012, 62,63 dan sedikit menguat pada 2013 menjadi 63,72. Indeks meningkat signifikan pada 2014 menjadi 73,04 dan sedikit melemah pada 2015. Fluktuasi Indeks Demokrasi Indonesia merupakan cermin dinamika demokrasi Indonesia karena indeks disusun berdasarkan fakta sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Kabar baiknya adalah pada 2015 tidak ada lagi indeks yang berkategori buruk. Semua indeks berada dalam kategori sedang. Kita mulai dari aspek kebebasan sipil. 2 tahun terakhir, pengukuran aspek kebebasan sipil meningkat mencapai kategori baik. Meski pada 2015 kebebasan sipil tercatat turun 2,32 poin dari 82,62 menjadi 80,3. Hak-hak politik sejak 2009 hingga 2013 stabil pada kategori buruk. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, di mana aspek ini menembus kategori sedang dan bertahan pada kategori ini hingga 2015. Namun mengalami peningkatan 6,91 poin menjadi 70,63. Aspek ketiga adalah lembaga demokrasi yang stabil dalam kategori sedang sejak 2009. Meski pada 2015 mengalami penurunan 8,94 poin menjadi 66,87. Sejumlah variabel Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan. Pertama, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Kedua, peran peradilan yang independen. Dan yang ketiga adalah peran DPRD. Sementara sejumlah variabel Indeks Demokrasi Indonesia tercatat mengalami penurunan pada 2015, yaitu peran birokrasi pemerintah daerah, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkeyakinan. Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah indikator masih berada dalam kategori buruk dan menjadi masalah kronis. Di antaranya adalah masih maraknya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Pada 2015 terjadi peningkatan ketegangan khususnya saat pilkada serentak. Kedua, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi. Dan yang ketiga adalah demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan. Indikator-indikator ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik karena trennya selalu buruk. Ada 3 provinsi yang mencatat peningkatan indeks demokrasi dan berada dalam kategori baik. Pertama, DKI Jakarta naik dari 84,7 pada 2014 menjadi 85,32 pada 2015. Jakarta menjadi provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi pada 2015. Di posisi kedua, Daerah Istimewa Yogyakarta naik dari 82,71 pada 2014 menjadi 83,19 pada 2015. Diikuti Kalimantan Timur yang naik dari 74,82 pada 2014 menjadi 81,24 pada 2015. Kalimantan Timur mencatat kenaikan indeks terbesar. Pada Indeks Demokrasi Indonesia 2014 tidak ada provinsi dalam kategori buruk.
Sayangnya, pada 2015 dua provinsi masuk kategori ini, yaitu Papua Barat dengan indeks demokrasi yang merosot dari 65,65 menjadi 59,97. Disusul Papua dengan indeks demokrasi 57,55 merosot dari 62,15.